Oke teman-teman, nah di depan saya adalah drone DJI Mini 2 SE teman-teman. Nah ini saya akan menerbangkannya drone ini karena sudah lama nggak saya terbangkan teman-teman. Panas di sini aja lah teman-teman, panas banget teman-teman ya. Nah oke, kita sambil cerita, drone ini masih worth it nggak ya di tahun 2025. Oke. Oke. Kita lihat teman-teman. Saya langsung merekam ya. Nah, ini teman-teman, drone DJI Mini 2 SE ini bisa dipakai. Apakah masih worth it? Saya itu dari awal seneng ke drone ini teman-teman. Kecil, mungil, powerful ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kualitasnya memang hanya di 2,7K 30 fps teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat, kalau saya bandingkan dengan DJI Mini 3 pun ya, meskipun speknya lebih bagus DJI Mini 3 ya teman-teman, tapi secara naluri saya masih seneng drone ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu hasil kamera drone ini bening ya teman-teman, meskipun dia 2,7K. Entah kenapa di layar saya itu kelihatannya itu lebih natural gitu ya untuk drone DJI Mini 2 SE ini teman-teman. Nah, barangkali teman-teman ada pendapat ya tentang DJI Mini 2 SE, silahkan tulis di kolom komentar. Nah teman-teman, yang saya sukai dari drone ini teman-teman, drone ini kecil mungil tapi punya kamera yang bagus, itu aja sih sebetulnya ya. Kalau fasilitas yang lain-lainnya mungkin kalah ya sama Flip atau sama drone-drone baru ya, tapi tetap dan cara menerbangkannya dan drone-nya itu menurut saya sih ringkes banget nih, kecil tapi ringkes gitu teman-teman. Nah jadi kita lihat teman-teman, drone ini sangat worth it sekali sih menurut saya. Nah sayangnya teman-teman, sekarang drone ini banyak dijual juga ya teman-teman, karena memang ada drone baru ya. Banyak orang yang ingin menjual drone ini teman-teman. Itu ya, entah karena kebutuhan untuk upgrade atau gimana ya, tapi sih saya sendiri masih seneng. Nah teman-teman, untuk drone ini bukan apa, ini sepertinya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat, drone kecil ini selalu saya terbangkan. Tapi akhir-akhir ini, nah ini sudah lama enggak saya terbangkan. Nah baru hari ini saya ingin terbangkan untuk menjaga kualitas ya teman-teman. Saya mau lihat nih kualitas gimbalnya, apakah ada kelainan setelah lama tersimpan teman-teman. Nah saya rasa sih ini masih bagus ya teman-teman ya, kualitas gambarnya masih oke. Terus terbangnya juga dia masih worth it lah kata saya mah teman-teman. Nah ini kita lihat ya, masih bagus teman-teman, masih indah ya. Nah teman-teman, jadi sayangnya sekarang banyak orang yang jual. Bukan sayangnya ya, kesempatan bagi orang-orang yang belum punya drone. Sekarang drone DJI Mini 2 banyak orang yang menjualnya teman-teman. Saya rasa itu kabar bagus ya bagi teman-teman yang belum punya drone atau pemula sekali. Ini drone benar-benar, kata menurut saya ya, ini hampir tanpa cacat sih, hampir kekurangannya minim gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan takut kalau misalnya beli drone DJI Mini 2 hasilnya kurang bagus atau gimana, jangan ragu teman-teman.
ini saya bisa inilah. Nah, cuman untuk membeli drone DJI Mini 2 atau drone DJI lain yang bekas ya teman-teman, harus hati-hati juga teman-teman ya. Harus hati-hati karena drone yang bekas itu ada resikonya juga teman-teman. Jadi saya anjurkan sih teman-teman, bagi yang mau beli drone DJI bekas itu harus benar-benar seleksinya harus benar-benar ya, terutama jika teman-teman membelinya tidak sepaket ya, artinya beli drone-nya terus beli remote-nya. Nah, itu yang kalau bekas ya teman-teman gini ya. Jadi kalau drone DJI itu dia kadang-kadang sering terkait akun ya teman-teman ya, sering terkait akun. Nah, akunnya tersebut harus dilepas. Nah, itu yang susah, yang banyak kejadian. Misalnya gini teman-teman ya, ada seseorang pengguna drone DJI Mini 2 gitu ya teman-teman. Kita ubah dulu kameranya. Enggak Pak, ada seseorang yang pengguna drone DJI. Aduh sebentar, ada motor suaranya kurang nyaman. Ada seseorang misalnya yang menggunakan drone DJI Mini 2, selanjutnya dia itu kehilangan drone-nya misalnya. Nah, remote-nya mau dijual. Nah, itu sudah terkait akun teman-teman, remote-nya agak susah itu untuk mengembalikannya gitu teman-teman ya. Jadi triknya atau tipnya, belilah drone DJI Mini 2 atau drone DJI apapun teman-teman, sesuai ini, maksudnya harus kalau bisa yang sepaket ya, yang memang sudah digunakan bersama-sama gitu ya, antara drone-nya sama ininya dalam satu akun gitu. Nah, itu yang lebih bagus teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman membeli drone tidak sepaket. Itu akan sangat berisiko teman-teman ya. Itu akan sangat berisiko. Jadi teman-teman harus bisa pahami itu teman-teman ya. Nah, ini di jarak 700-an ini masih normal-normal aja teman-teman. Enak sih sebetulnya pakai drone DJI Mini 2 itu teman-teman. Nah, saya udah lama ini nggak menerbangkan drone DJI Mini 2. Kali ini saya terbangkan untuk alasan pemanasan ya teman-teman. Ini salah satu untuk menjaga agar drone awet ya. Nah, apa aja yang harus diperhatikan kalau tidak menerbangkan drone udah lama gitu ya. Yang pertama, baling-baling dilihat teman-teman, motornya juga dilihat, apakah ada kelainan yang bisa merugikan atau tidak gitu teman-teman. Nah, itu selanjutnya kita juga harus memperhatikan ini teman-teman, baterai ya. Baterai itu kalau mau disimpan lama ya idealnya sih 40-60% ya teman-teman. Kalau misalnya kurang dari 40%, itu harus di-charge dulu supaya dia nyampe pada 40% atau 60% teman-teman gitu. Nah, selanjutnya tidak boleh menyimpan baterai di 0% atau di 100%. Nah, itu untuk kalau misalnya kita mau menerbangkan lama. Jadi ketika kita mau terbang, kalau misalnya mau terbang teman-teman, pastikan drone-nya itu terisi full ya. Jadi isi full ketika kita benar-benar mau menerbangkannya. Tapi kalau misalnya tidak menerbangkannya, harus dikurangi. Nah, untungnya DJI teman-teman, DJI itu dia punya ini teman-teman, punya spesifikasi ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menerbangkan dalam waktu lama teman-teman, itu dia bisa ini sendiri teman-teman, mengurangi sendiri si baterainya. Itu saya baca di situs DJI ya teman-teman ya. Saya baca di situs DJI seperti itu teman-teman. Nah, gitu. Jadi rasanya aman lah teman-teman kalau untuk DJI ini. Oke, di sini banyak pohon teman-teman. Nah, ini ada
rumah. Nah ini saya nih kalau teman-teman perhatikan ya dari tadi, kalau teman-teman perhatikan dari tadi saya menerbangkan drone ini udah kayak main FPV teman-teman. Jadi ada beloknya saya lembut-lembutin seperti ini teman-teman, meskipun ini sebetulnya bukan FPV ya, tetap aja ini bukan FPV, ini terasa kasar ya. Tapi tetap kita berusaha ya untuk mendapatkan sesuai sinematikannya gitu teman-teman ya, biar lebih bagus. Oke, nah di sini coba saya ingin turunkan ketinggiannya teman-teman. Nah itu kita turunkan ketinggiannya. Oke, ini turunkan, ada di 16 meter saat ini. Oke, nah teman-teman, jadi untuk menerbangkan drone aerial seperti ini DJI Mini 2 SE itu sangat mudah ya. Ini akan membantu teman-teman yang pemula ya, enak banget teman-teman gitu, menjalankannya itu, jadi nggak usah bingung-bingung karena sudah terbantu teman-teman dengan adanya altitude hold atau sistem sensor yang ada di drone DJI ini teman-teman. Oke, nah kita lihat untuk drone aerial saya nggak berani menerbangkan terlalu rendah ya teman-teman. Karena apa? Karena alasannya pertama dia punya delay ya. Delay itu antara remote dan sinyalnya itu pas antara remote dan pesawatnya itu ada delay sinyal ya teman-teman. Jadi itu harus hati-hati. Beda dengan FPV, apalagi ya FPV yang rakitan yang analog ya teman-teman, itu delaynya lebih bagus itu daripada ini teman-teman. Nah, salah satu kelebihan FPV yaitu teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan lihat baterai ya. Nah, ini baterainya masih mulus ya, dari tadi tidak ngedrop teman-teman. Jadi baterainya masih bisa dipakai lama nih. Itu. Dan ciri-ciri baterai yang jelek adalah kembung teman-teman. Jadi kalau udah kembung itu baterainya udah jelek lah gitu. Baiknya jangan dipergunakan ya. Kalau baterai yang saya pakai ini sepertinya masih bagus teman-teman, jadi kita bisa pakai ini. Nah gitu teman-teman. Nah untuk keamanan juga kita terbang jangan terlalu rendah, itu harus diperhatikan sekali teman-teman, karena banyak pepohonan seperti ini ya, kecuali tidak ada pepohonan. Nah ini ada di seputaran sini teman-teman. Ini untuk mengabadikan momen-momen kayak gini enak ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk pemula kita bisa menggunakan fitur RTH untuk mengembalikannya, tapi sebetulnya saya udah jarang pakai teman-teman. Saya lebih senang menggunakannya fitur ini teman-teman. Fitur RTH manual ya. Jadi caranya seperti ini teman-teman, diklik aja si mapnya nih teman-teman. Map mana map? Oke, klik, tidak respon nih mapnya nih. Nah udah keluar gitu. Nah itu ada garis merah teman-teman, tinggal kita putar aja si drone-nya menghadap sesuai jalur garis merah tadi teman-teman. Nah supaya nggak pusing saya pelan-pelan muternya teman-teman. Nah ini tuh lihat di map sebelah kiri, nah kiri bawah. Nah itu teman-teman, seperti itu untuk RTH manual. Nah udah lurus baru kita terbangkan drone-nya ke arah kita. Ini dia akan kembali ke arah kita teman-teman. Nah setelah kelihatan drone-nya kita bisa turunkan ketinggiannya teman-teman. Nah ini kelebihan RTH RTH manual itu gini teman-teman. Nah ini seperti pesawat yang akan mau ini ya. Tuh udah, kita tinggal tangkap teman-teman. Nah ini beberapa tip ya untuk bagi teman-teman yang yang baru ya, belum punya drone. Kalau yang sudah punya drone pasti udah pada paham sih sebetulnya ya. Nah ya kita
tangkap teman-teman. Jadi gitu aja tipsnya bagi teman-teman yang belum yang mempunyai drone, sudah lama tidak diterbangkan. Jadi harus benar-benar hati-hati dan menjaga drone-nya supaya lebih ini teman-teman. Oke, kita tangkap sini. Lebih awet ya digunakannya. Oke, kita tangkap aja drone-nya. Nah, teman-teman, untuk menangkap drone DJI Mini 2 ini adanya di depan ya, karena dia sensornya ada di belakang. Coba lihat, sensornya ini 2 ada di belakang nih. Jadi nangkapnya ini harus dari depan teman-teman, dari sini. Terbalik sama DJI Mini 3 ya. Kalau Mini 3 harus dari belakang. Itu teman-teman. Nah, ini nangkapnya seperti ini teman-teman. Di depan sini. Turunkan tuasnya seperti ini dan beres. Nah, dia udah mati. Itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dan ada saran, silahkan kontak saya di itu ya teman-teman, di kolom komentar. Oke, video kali ini segitu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya tentunya. Oke, nah ini selamat beristirahat atau selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Oke.